Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi kita pada pagi hari ini. Salam sehat untuk kita semua. Pada pagi hari ini kita akan memasuki pelajaran 10 tentang sakramen baptis. Anak-anak, kalian boleh buka buku paket halaman 111. Dan sekarang kita lihat lagi halaman 112. Mari kita buka dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas bimbingan dan penyertaan-Mu selama ini. Saat ini kami akan belajar tentang sakramen baptis. Bantulah kami agar bisa menangkap kasih-Mu yang agung, sebagaimana tampak dari kesediaan-Mu menerima kami sebagai anak-anak kesayang-Mu melalui baptisan. Dengan pengentaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah anak-anak yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini, sebelum kita melanjutkan materi kita, mari kita lihat tujuan pembelajaran kita. Ya. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, siswa dapat menjelaskan makna, simbol-simbol dan nama baptis. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan makna sakramen baptis dalam gereja Katolik. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan rahmat baptisan dan tugas-tugas orang yang dibaptis. Yang keempat, siswa dapat menunjukkan pengalaman seperti baptisan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, kalian sudah mendengar tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, kalian juga masih ingat tentang pelajaran minggu yang lalu, yaitu tentang anak yang hilang. Itu kisah si bungsu ya. Dia yang berpoya-poya dengan harta orang tuanya. Sekarang kita lihat lagi halaman 113. Harapan ibu kalian harus bisa membacanya. Bacalah cerita berikut dengan seksama. Wisuda kakakku. Nah, nanti kalian baca sendiri di rumah ya. Dari halaman 113 sampai 114. Nah, kemudian setelah kalian baca ini nanti ibu akan memberikan kalian soal. Sekarang kita lihat lagi halaman 116 sampai 121 ya, baca nanti ya anak-anak ya. Nah, ibu akan menjelaskan di halaman 117 sampai 121 itu. Mari kita mempelajari tradisi gereja tentang pembaptisan. Ya anak-anak, pada pagi hari ini tentang pembaptisan, ibu akan menjelaskan secara ringkas. Nah, sakramen baptis. Sakramen baptis adalah sakramen yang pertama kita terima. Nah itu yang dimaksud dengan sakramen baptis. Mungkin anak-anak sering melihat bahwa bagaimana orang dibaptis dan apa-apa saja yang harus disiapkan. Di dalam gereja Katolik ada 7 sakramen. Ya. Yang pertama sakramen baptis, yang kedua krisma, yang ketiga tobat, yang keempat sakramen ekaristi, yang kelima sakramen imamat, yang keenam sakramen perkawinan, yang ketujuh sakramen peminyak suci. Nah, di sini kita lihat tadi tentang baptisan ya. Sekarang kalian lihat lagi halaman 116 itu. Yesus dibaptis. Ya. Nah, pada waktu itu ia datang ya dari Nazaret di tanah Galilea. Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Pada saat ia keluar dari air, yang melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengar suara dari surga, engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Nah, padang gurun itu tinggal di situ dia selama 40 hari ya. Di sanalah Yesus berpuasa selama 40 hari. Dan pada saat dia berpuasa, ia juga mengalami godaan atau cobaan. Ia dicoba oleh iblis pada saat itu.
Nah, anak-anak sekarang boleh lihat lagi halaman 117. Ya. Di situ ada baptisan Katolik. Ya. Nah, kita dalam baptisan Katolik itu ada beberapa baptisan, ya. Selain baptisan bayi, ada juga baptisan dewasa, ya. Baptisan darurat. Nah, dengan dibaptis orang diangkat menjadi anak Allah, ya. Nah, dibaptis adalah sakramen pertama yang diterima oleh seorang yang hendak menjadi anggota gereja Katolik. Baiklah anak-anak, dalam baptisan ada 2 hal penting yang harus ada, yaitu air dan kalimat. Aku membaptis kamu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pada umumnya dalam pembaptisan juga diperlukan alat-alat atau sarana. Ya, alat-alat atau sarana. Yang pertama, air. Air melambangkan pembersihan yang membersihkan dan menyucikan. Yang kedua, minyak krisma. Ya. Minyak krisma melambangkan kehadiran Roh Kudus. Yang ketiga, kain putih. Kain putih melambangkan kesucian hati yang bersih dari dosa. Yang keempat, lilin. Lilin melambangkan terang Kristus. Nah, itu sarananya. Ada juga kata-kata yang harus diucapkan oleh seorang pastor atau imam yang membaptis kita. Aku membaptis kamu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kata pastornya, anak-anak ya. Nah, selain itu juga kita mempersiapkan nama baptis. Nama baptis itu diambil dari nama orang kudus, ya, yaitu nama santo dan santa. Misalnya nama Santo Fransiskus, ya, itu untuk anak laki-laki. Santa Elizabeth, nah, itu nama pelindung untuk anak perempuan. Ya, nak ya, anak-anak harus mengerti. Nah, kalian lihat lagi 118 itu tata cara pelaksanaan baptis. Nah, nanti kalian baca sendiri bagaimana tata cara pelaksanaan baptis. Kalian harus membacanya dengan teliti. Ya. Nah, jadi ketika dibaptis, Tuhan Allah menghapus semua dosa-dosa kita dan mengangkat kita menjadi anaknya. Maka kita memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Nah, sebagai anak-anak Allah, kita diberi tugas untuk membangun dunia ini menjadi lebih baik. Maka kita harus selalu hidup sesuai perintah Yesus, penuh kasih pada sesama, selalu jujur dan percaya kepada Allah. Nah, agar orang-orang lain pun percaya. Nah, anak-anak dengan dibaptis membuat seorang diterima dalam keluarga Allah dan berhak sepenuhnya ambil bagian dalam persekutuan gereja Kristus. Baiklah anak-anak yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kalian sudah mendengar penjelasan Ibu, ya. Nah, jadi semoga kalian mengerti makna dan tata cara sakramen baptis dalam gereja Katolik. Sakramen baptis adalah tanda Allah telah mengubah hidup manusia dari keadaan yang lama ke keadaan yang baru. Ya. Nah, anak-anak, jadi rahmat baptisan dan panggilan hidup orang yang dibaptis ialah ia diangkat menjadi anak Allah dan dibebaskan dari dosa-dosa. Anak-anak, Ibu cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita pada pagi hari ini. Mari kita tutup dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Semoga Engkau senantiasa menyertai kami agar kami juga selalu setia dengan panggilan serta baptisan
janji baptis yang kami miliki. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.